Kembalinya Andreas Christensen dari cedera semakin meningkatkan ekspektasi di FC Barcelona. Kapan pengembalian ini dijadwalkan? Saya akan memberitahu Kules. Anehnya, salah satu isu yang menimbulkan ketidakpastian terbesar seputar nama Andreas Christensen saat ini tidak selalu berkaitan dengan masa depannya di institusi tersebut, yang biasanya menjadi bahan perdebatan pada setiap periode transfer. Pada kesempatan ini, ketidakpastian seputar pemain Denmark itu lebih terfokus pada kondisi fisiknya saat ini, sebuah isu yang tidak lagi menjadi keraguan belaka dan telah menjadi perhatian yang nyata. Patut diingat, Andreas Christensen mengalami cedera pada 24 Agustus yang didiagnosis tendinopati pada tendon Achilles kaki kirinya. Awalnya, ini dianggap sebagai kemunduran kecil yang tidak memerlukan banyak waktu pemulihan, dengan perkiraan cuti sakit maksimal 2 bulan dalam kasus terburuk. Namun, setelah evaluasi lebih menyeluruh, ditentukan bahwa masa pemulihan pemain Denmark itu akan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan. Meskipun tenggat waktu ini tampaknya telah dipenuhi, hal ini masih menimbulkan ketidakpastian mengenai statusnya saat ini. Hingga hari ini, setelah 50 hari berlalu sejak cederanya, 1 bulan beberapa minggu, belum ada indikasi jelas bahwa Andreas Christensen akan dapat kembali berlatih reguler bersama grup dalam waktu dekat. Namun, ia terlihat melakukan latihan yang spesifik dan individual di lapangan, dengan tujuan utama adalah kembali berlatih dengan rekan satu timnya dalam 2 minggu. Berdasarkan premis ini, seperti dilaporkan dalam Sport, perkiraan Barcelona mungkin termasuk memasukkan Christensen dalam perencanaan olahraganya mulai bulan Desember. Dalam hal ini, untuk serangkaian komitmen yang tersisa di bulan November, Celta de Vigo, Stade Brestois dan Nude Las Palmas, pemain Denmark diperkirakan tidak akan dipanggil untuk salah satu dari mereka. Kini, jika kepulangan ini terjadi di bulan Desember, perlu diketahui bahwa mantan pemain Chelsea itu tidak akan kesulitan bermain normal. Perlu diingat bahwa karena cedera jangka panjang Christensen, lebih dari 4 bulan, cukup ruang yang diberikan pada skala gaji untuk dapat mendaftarkan Dani Olmo. Situasi ini menimbulkan banyak keraguan apakah, karena sebagian dari ruang ini, 80% dari rekor pemain Denmark, telah digunakan untuk mendaftarkan pemain dari terasa, Andreas tidak akan bisa bermain jika dia kembali sebelum 4 bulan. Namun, masalah ini seharusnya tidak menjadi hambatan khusus bagi Christensen untuk melihat aksi secara normal, di mana kembalinya dia tampaknya menjadi sedikit lebih rumit dalam hal menemukan tempat baginya di starting lineup, karena Barcelona memiliki pemain yang dapat memperkuat demarkasi tersebut baik di pertahanan maupun di tengah lapangan. Misalnya, poros ganda yang dibentuk oleh Pedri Gonzalez dan Marc Casado memberikan kesan bahwa itu akan segera terjadi, dengan Frenkie de Jong dan Gavi sebagai alternatif berharga di lini tengah. Hal serupa juga terjadi di lini belakang, di mana duet antara Pau Cubarsí dan Inigo Martinez memberikan kesan mapan. Dengan hadirnya pemain baru seperti Eric Garcia, peluang Christensen untuk beraksi di area tersebut semakin sedikit.